Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari persiapkan pikiran dan roh kita untuk beribadah bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol like dan silakan subscribe ke YouTube channel Grace Community Center. Jika Anda membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur dalam segala hal karena Tuhan kita baik. Amin. Persembahkanlah syukur kita, persembahkanlah rasa terima kasih kita sebagai korban di hadapan Allah. Seperti puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan kami bersyukur untuk karya Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur karena Tuhan baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Allah yang menyertai kami, Allah yang memberkati kami berlimpah-limpah. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau hadir dengan kuasa-Mu, dengan mukjizat-Mu, mukjizat yang menyembuhkan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk salib Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
selamanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai. Sebab Kau baik Tuhan, Kau baik. Selamanya Engkau baik Tuhan, bagi Tuhan segala pujian, segala kehormatan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ilabalabasi, ilabalabarabarabarabarabara. Ilabalabasi, ilanamasande. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Ilabalabasi, ilabalabarabarabarabarabara. Ilabalabasi, ilabalabarabarabara. Bagi Tuhan kemuliaan, Engkau Tuhan. Ilabalabasi, ilanamu. Haleluya. Allah kekuatan kita, Allah pengharapan kita, kemenangan kita. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kirabalabashira barabarabarabara. Kiralabashira barabarabarabara. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Kirabalabashira barabarabarabara. Kirabalabashira Kirabalabashira barabarabarabara. Oh Jesus, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan. Terima kasih untuk salib Tuhan. Engkau menebus kami bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi Engkau berikan hidupmu, darahmu bagi setiap kami, supaya kami beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yes, God. Terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti rencana Tuhan kami dibentuk, seperti kehendak Tuhan kami diperbarui. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita menabur benih bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat penyediaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kiranya Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Ini minggu pertama bulan Desember, haleluya.
Nah, tentu masuk bulan Desember kita tahu semua kita orang Kristen identik dengan hari Natal. Nah, bicara tentang Natal, pada masa yang seperti ini muncul pertanyaan, Natal saat pandemi. Nah, bagaimana orang-orang Kristen menghayati dan merayakan Natal dalam kondisi yang demikian? Kalau kita lihat, mal masih sepi, rumah-rumah makan belum ramai, pusat-pusat wisata, pusat-pusat keramaian belum banyak dikunjungi oleh orang. Sehingga kita pikir bagaimana dengan Natal? Biasanya kita Natalan pergi ke mal, ada pohon Natal yang besar, lampu-lampu pada berbeda dari biasanya, dan kemudian lagu-lagunya pun semarak. Nah, kita berpikir bagaimana perayaan Natal ini? Apakah kita masih bisa merayakan Natal? Apakah kita masih bisa bersuka cita, bergembira dalam kondisi yang sendu seperti ini? Nah, bagaimana itu? Betul? Kita bisa bertanya-tanya apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca, yaitu di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah satu pernyataan dari malaikat kepada para gembala di padang penggembalaan di tengah malam. Sepi, jauh dari kota, jauh dari keramaian. Di sana malaikat menampakkan diri dan memberikan pesan kepada para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa kita bisa menangkap hal ini? Di tengah suasana malam yang sunyi dan sepi, justru berita Natal disampaikan. Ini berarti bahwa berita Natal bukan masalah riuh rendahnya suasana. Berita Natal bukan berarti tentang semaraknya lampu-lampu dan sebagainya. Berita Natal adalah berita Yesus sendiri. Yesus yang telah lahir dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam kesederhanaan. Justru kelahiran Yesus diberitakan dan pujian dinaikkan. Berarti dalam masa pandemi yang seperti sekarang ini, kita masih harus banyak di rumah dan tidak terlalu banyak kontak dengan orang banyak, maka dalam suasana seperti ini, kita bisa menghayati Natal. Natal, yaitu damai, sukacita, dan kemuliaan Tuhan yang kita angkat, kita naikkan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berita Natal, berita kelahiran Yesus justru diberitakan di tempat yang sunyi sepi, di tempat yang jauh dari keramaian. Di antara orang-orang yang sangat sederhana, berita Natal disampaikan. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama, ada satu tokoh di sekitaran peristiwa Natal, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah kakak sepupu dari Yesus. Yohanes Pembaptis ini adalah tokoh yang sangat fenomenal. Tokoh yang menggambarkan Nabi Yesaya dengan pesannya yang sangat kuat. Dia nabi dan pengkhotbah dengan pesan-pesannya yang sangat jelas, yaitu bagaimana dia mengkritik kemunafikan, bagaimana dia mengkritik keagamawian, legalisme agamawi, bagaimana dia
menekankan pentingnya perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, dan tentang pertobatan. Suaranya sedemikian jelas, dan tidak ditutup-tutupi tentang pertobatan bagi siapa saja yang ingin menghampiri Tuhan. Dan yang terpenting dari Yohanes Pembaptis yaitu bagaimana dia harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Peristiwa Natal ini tidak terlepas dari apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Satu kali di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 26 ditulis demikian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Yohanes Pembaptis memiliki banyak murid. Murid-murid sangat respek, sangat hormat, dan sangat percaya kepada Yohanes Pembaptis. Dan ketika mereka melaporkan yang demikian tentang Yesus, jawab Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3:30, dia berkata, iya, maksudnya Yesus, ia harus makin besar, tetapi aku harus apa? Makin kecil. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Nah, bukankah ini juga yang menjadi esensi dari kehidupan kekristenan kita? Yaitu apa? Yesus makin ditinggikan, Yesus makin besar, dan kita makin kecil. Dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Nah, di sini Yohanes tahu bahwa peran utama dia yaitu mempersiapkan jalan untuk Yesus. Bagaimana Yesus akan datang ke dalam dunia untuk membawa orang-orang mengenal siapa itu Yesus. Sehingga ketika Yesus satu kali jalan dan dia bersama-sama muridnya, langsung dia berkata, lihatlah, dialah anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Yohanes datang tampil untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, supaya orang tidak berfokus kepada Yohanes, tetapi berfokus kepada Yesus. Nah, inilah juga kita. Inilah juga hidup kita. Yesus makin bertambah, kita makin kecil. Fokus utamanya bagaimana orang mengenal Yesus, bagaimana orang menerima Yesus. Tentang diri kita, bukan fokusnya. Tetapi Yesuslah yang menjadi fokus di dalam hidup kita. Amin. Inilah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang dengan misi yang sangat jelas. Kita lanjutkan di dalam Lukas 3 ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis datang, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saya bayangkan mungkin Yohanes Pembaptis ini seperti forader sekarang. Sebelum presiden lewat, maka forader di depan mempersiapkan jalan supaya presiden bisa jalan, datang, dan tidak terhambat oleh apapun. Semua disiapkan. Itulah tugas Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan agar hati manusia siap menerima kehadiran Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita. Betul? Kita tugasnya yaitu apa? Mempersiapkan hati manusia. Mempersiapkan hati manusia supaya Yesus masuk ke dalam hidup manusia. Supaya Yesus bertahta di hati manusia. Dia merintah di hati manusia. Kita mempersiapkan
lakukan itu sehingga orang membuka hatinya, mempercayai Yesus untuk tinggal di dalam hatinya. Nah, karena itu mari kita bergerak di dalam konteks yang demikian. Natal berarti bagi kita apa? Mempersiapkan jalan untuk Yesus masuk dan tinggal di hati banyak orang. Apa yang kita bisa lakukan? Tentu yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, kita berdoa. Kita berdoa. Mari kita doakan teman-teman kita, sanak famili kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang dekat kita. Mari kita doakan supaya Tuhan melembutkan hati mereka. Tuhan memberikan kepada mereka rasa lapar dan haus, bukan terhadap makanan dan minuman, tetapi rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya di dalam Yesus karena Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, mari kita doakan mereka. Ya, kita doakan. Buat list, buat daftarnya, sebutkan namanya di dalam doa-doa kita. Supaya Tuhan melembutkan hati mereka dan Tuhan buka jalan untuk kita mempersiapkan jalan bagi Yesus masuk dalam hati mereka. Yang kedua, mulai hubungi mereka. Jalin hubungan dengan mereka, bersahabat dengan mereka, menjadi dekat dan menjadi orang yang dipercayai oleh mereka. Nah, hubungi mereka, buka kontak dengan mereka, WA mereka, telepon mereka, dan sebagainya. Kalau perlu kunjungi mereka, supaya terjalin hubungan yang dekat dengan mereka. Tapi jangan hanya dihubungi, tapi lakukan kebajikan untuk mereka. Lakukan hal-hal yang baik untuk mereka. Dengan keramahan kita, dengan kasih kita, perhatian kita, support kita, dukungan kita. Lakukan itu untuk membajak hati yang keras menjadi hati yang lembut. Maka lakukan kebajikan. Ya, lakukan kebajikan. Ada orang-orang tertentu yang bisa didekatin dengan dikirimin makanan, dikirimin pisang goreng, dikirimin sayuran atau makanan apa. Ada yang lain yang bisa didekati dengan perhatian. Misal kita kasih gift apa begitu ya. Kita beri perhatian yang secara khusus. Ada orang lain yang senang diperhatikan, ditemanin karena merasa kesepian dan sebagainya. Itu hanya bisa kita tahu kalau kita menjalin hubungan dekat dengan mereka. Dan pada saat mulai hubungan dekat, mulailah Bapak Ibu Saudara bercerita. Bercerita tentang pengalaman kita, betapa baiknya Tuhan. Pada waktu kita bergumul dalam kesusahan, Tuhan menolong kita. Pada waktu anak kita sakit, anak kita sering mengalami problem kesehatan, tapi ketika kita percaya Yesus, kita serahkan seluruh keluarga kita kepada Tuhan. Kita dilayani dari segala macam ikatan dosa dan ikatan kuasa roh jahat. Kita dibebaskan keluarga kita dari kuasa sakit. Kita bisa bercerita bagaimana Tuhan menolong usaha kita dalam kondisi yang sulit seperti ini. Kita bisa bercerita. Bercerita tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Bercerita bahwa itu semua kita percaya karena Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Nah, cerita itu menjadi penting karena membangun pembicaraan bersama yang rohani. Di mana Tuhan menjadi center dari pembicaraan kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi manusia, Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang mendengar doa kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang melawat kita, mendatangi kita dalam waktu-waktu susah kita, dalam waktu-waktu berat kita. Nah, ketika kita cerita, bagikan pengharapan kepada manusia. Karena sekarang ini banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang yang bergumul. Banyak orang yang mengalami hal yang sangat berat di pekerjaan, di bisnis, juga termasuk di emosi kejiwaan mereka. 8 bulan ini terkurung di rumah,
sehingga tidak seperti kehidupan normal. Banyak orang frustasi. Ya, ada juga banyak orang yang bingung. Mereka tidak punya role model. Ada banyak orang berbicara tentang agama. Ada banyak orang berbicara tentang Tuhan. Tetapi kehidupannya tidak seperti orang yang percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Sehingga banyak orang kebingungan tentang figur yang benar. Figur yang baik. Figur yang layak diteladani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita bisa bercerita, kita sharing, kita bisa membagikan Yesus. Dia hidup. Sampai sekarang dia hidup. Dia berkuasa. Karena dia telah bangkit dari maut. Dia hidup dan hidup selama-lamanya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu bagikan pengharapan kepada banyak orang. Pengharapan yang tidak dibuat-buat. Pengharapan yang bukan isapan jempol saja. Pengharapan yang bukan hanya sekedar untuk menghibur diri. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang benar. Karena itulah yang dijanjikan oleh Tuhan yang menjadi sumber iman dan kepercayaan kita. Betul? Dan ketika waktunya memang keterbukaan terjadi, ajak berdoa. Karena di dalam doa kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Jadi kita dengan Tuhan adalah berbicara tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Pengalaman kita itulah yang kita sharingkan, kita bagikan, dan kita nyatakan itu kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Kita mempersiapkan jalan supaya Tuhan Yesus datang, masuk dan bertahta di hati orang-orang yang memerlukan kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus. Kembali kepada Lukas pasal 3 tadi, ayat selanjutnya, Lukas 3 ayat 5, dikatakan demikian, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Kita baca sama 3 ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Inilah janji Tuhan. Dia akan menimbun setiap lembah. Gunung dan bukit akan diratakan supaya jalan itu bisa kita bikin, kita persiapkan untuk Tuhan. Nah, saya bayangkan gunung-gunung, lembah-lembah ini adalah halangan-halangan untuk Yesus masuk ke hati manusia. Halangan-halangan itu bisa kepercayaan yang salah. Halangan-halangan itu bisa trauma masa lalu. Halangan-halangan itu bisa pemahaman yang tidak benar tentang Yesus yang kita percayai. Tentang anugerah Tuhan yang ditawarkan bagi kita semuanya. Nah, itu bisa menjadi halangan, tetapi Tuhan berjanji apa? Itu semua akan diratakan oleh Tuhan. Supaya kita bisa mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk banyak jiwa. Jadi, Tuhan ikut bekerja melalui apa yang kita lakukan. Tuhan melakukan bagiannya, yaitu meratakan setiap bukit-bukit dan gunung-gunung yang akan menghalangi. Tuhan menyertai kita. Bukankah Matius 28 dalam Amanat Agung juga berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita menjadikan sekalian bangsa murid-murid Tuhan. Nah, di ayat 3 ayat 6 dikatakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita bagikan kasih Tuhan. Mari kita bagikan pengharapan di dalam Yesus. Dunia berubah dengan cepat.
Perubahan yang cepat itu menghasilkan stres bagi banyak orang yang tidak siap. Perubahan itu memberikan tekanan bagi orang-orang yang tidak siap. Perubahan itu membawa ketakutan bagi banyak orang yang tidak siap. Tetapi ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Tuhan Yesus masuk dan tinggal di dalam hati orang, di dalam hati orang yang percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam hatinya akan bangkit iman. Iman yang mempercayai janji Tuhan. Iman yang teguh dan kuat untuk menghadapi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua menghadapi masalah. Kita semua juga menghadapi berbagai kesulitan yang sama, tetapi karena kita punya iman, kita yakin usaha kita disertai Tuhan, pekerjaan kita disertai Tuhan, cara berpikir kita dituntun oleh hikmat Tuhan, khayalan kita, mimpi kita dibimbing oleh pengetahuan dan hikmat dari Tuhan, sehingga ada banyak hal-hal baru yang dibukakan oleh Tuhan. Tuhan selalu mempersiapkan kita untuk semua perubahan yang akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, Tuhan memberi kesanggupan dan kekuatan kepada kita. Bagikan kasih, bagikan pengharapan, bagikan Kristus yang adalah sumber pengharapan itu. Bagikan Kristus yang sanggup mengubahkan hati manusia. Ketika dia dipercaya, dia menjadi raja dan Tuhan dalam hidup seseorang, maka dia menciptakan baru manusia tersebut menjadi orang yang dicintai, dikasihi, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat penting dalam peristiwa Natal. Dia datang mendahului Yesus. Datang ke dunia, dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bagi Yohanes Pembaptis yang penting adalah Yesus. Dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Nah, itulah juga hidup kita. Bagi kita yang penting bagaimana Yesus ditinggikan. Yesus diperkenalkan kepada bangsa-bangsa. Yesus diberitakan sebagai jalan keselamatan. Yesus yang adalah pengharapan bagi dunia. Kita sendiri bukan fokusnya. Fokus kita adalah Yesus. Natal, Yesus datang. Bukan berbicara tentang hukuman. Bukan berbicara tentang Allah yang murka. Yesus datang. Dia adalah wujud dari kasih Tuhan. Dia datang bukan untuk menghukum, tetapi dia datang. Dia membagikan kedamaian, membagikan sukacita, dan membagikan kasih di dalam Tuhan. Merayakan Natal dalam masa yang seperti ini justru akan membawa kita kepada penghayatan tentang hakikat, tentang esensi dari Natal. Seperti para gembala di tengah kesunyian, di tengah suasana malam, mereka menerima berita Natal. Dalam suasana pandemi yang seperti ini, kita menangkap, kita menghayati hakikat esensi dari Natal. Yaitu kita ingin mempersiapkan jalan untuk Yesus. Supaya Yesus bisa masuk dan tinggal di hati banyak orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Karena itu merayakan Natal dengan cara membagikan pengharapan dan berita keselamatan di dalam Yesus. Itulah yang memotivasi kita, itulah yang mendorong kita, itulah yang menggairahkan kita. Natal adalah tentang Yesus. Natal
adalah tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara, mari pagi ini kita menghampiri Tuhan. Di depan kita ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Yesus harapan bagi dunia. Di dalam Yesus ada pengharapan yang dunia butuhkan. Akan keselamatan, akan damai sejahtera, sukacita, yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh gereja, tapi juga dibutuhkan oleh dunia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kematiannya di kayu salib yang sebentar akan kita peringati bersama dalam perjamuan kudus ini. Itulah damai sejahtera yang tidak bisa kita peroleh dari dunia ini. Dibutuhkan oleh dunia, tetapi tidak bisa didapatkan dari dunia ini. Hanya bisa didapatkan melalui Yesus Kristus. Untuk itulah kita percaya Yesus mendapatkan itu dan kemudian kita membagikannya bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Melaluinya kita bersekutu dengan Kristus. Melaluinya kita akan memberitakan tentang kematian Tuhan. Melaluinya kita akan menjadi saksi bagi Dia. Untuk memberitakan keselamatan dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini dan kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah. Amin Tuhan, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh betapa indahnya di dalam Engkau Tuhan. Ya, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Dia yang telah mati di kayu salib, Dia yang rela menanggung derita dan aniaya karena kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, betapa besar, betapa indah kasih-Mu bagi kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menjadi pengharapan bagi kami. Untuk anugerah, untuk kemurahan dari Allah bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Dan Engkaulah juga Raja kami yang telah memanggil kami. Untuk mempersiapkan jalan bagi Engkau. Supaya Engkau bisa berdiam di dalam diri, di dalam hidup banyak orang melalui pelayanan kami. Karena itu Tuhan, Kau memberkati perjamuan kudus kami pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita pegang roti di tangan kanan, tinggi di atas kepala. Inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang telah menderita sengsara, aniaya, yang telah menderita hinaan, cercaan, dan segala kesusahan. Penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Akibat dosa kitalah yang ditanggungnya. Kemiskinan kitalah yang ditanggungnya. Kutuk yang seharusnya menimpa kita, itulah yang ditanggungnya. Karena besar kasih-Nya kepada kita. Karena itu dengarlah firman Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin, amin. Karena itu mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan tinggi di atas kepala. Inilah cawan perjanjian baru, kata Tuhan Yesus, yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang mahal, darah yang menyucikan kita dari segala dosa. Darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Darah yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Darah yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari kita terima dengan iman. Karena Dia telah mengerjakannya dengan tuntas. Dia telah mengerjakannya dengan sempurna. Mari kita terima berkat, anugerah, dan kuasa di dalam darah Kristus. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, amin. Mari kita minum dengan percaya dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu. Engkaulah pengharapan kami Yesus. Di dalam Engkau hati kami kuat. Di dalam Engkau ada kepastian keselamatan. Di dalam Engkau ada kepastian jaminan kekal. Engkau pengharapan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya syaralama lama lama sandara lama sikianara labo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau. Dan kami akan memberitakan kematian Tuhan yang menjadi penebusan yang sempurna bagi manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukuman dosa.
dengan perbuatannya sendiri. Tetapi anugerah-Mu yang besar. Engkau rela mati di kayu salib. Tuhan, Engkau pengharapan bagi dunia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Kami berdoa terus untuk gereja-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Biar pelayanan kami terus berbuah-buah. Ada banyak jiwa yang kami bawa kepadamu untuk mendapatkan anugerah keselamatan dan menerima kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memakai seluruh kami Tuhan. Kau mengurapi dan kuasa-Mu nyata atas kami. Tanda-tanda ajaib dan mujizat menyertai seluruh pelayanan kami Tuhan. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, studi, kesehatan kami semua Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Tanggal 9 Desember akan ada pilkada. Tuhan memberkati seluruh pilkada yang ada di Indonesia Tuhan. Dan biar damai sejahtera-Mu memimpin seluruh pilkada. Sehingga tidak ada huru-hara, tidak ada kerusuhan, chaos. Tetapi semua berjalan dengan tertib, dengan jujur. Dan Engkau menetapkan pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang daripada-Mu sendiri. Engkau pimpin seluruh rakyat yang memilih Tuhan. Engkau tuntun, Engkau pimpin untuk memilih sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpuji nama-Mu dan jemaat sekarang. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Untuk Yesus supaya masuk ke dalam hati setiap orang yang percaya. Untuk menerima anugerah dan keselamatan karena kematiannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pisah, satu yang ingin saya sampaikan. Mulai sekarang ayo kita berdoa untuk pilkada pemilihan wali kota kita. Ya, tanggal 9 Desember. Supaya kita mendapatkan wali kota yang sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi kota kita. Biar damai sejahtera memenuhi kota kita tercinta ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Shalom.